Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita hari ini adalah penyesatan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 6-11 dan di dalam ayat yang ke-6 berkata demikian. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab bicara tentang banyak hal-hal yang luar biasa, dan salah satunya kita melihat bagaimana Yesus menghargai anak-anak kecil. Sementara kita melihat ada banyak orang tua yang sudah tidak memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anaknya. Ada banyak orang tua sudah tidak memberi waktu yang cukup bagi anak-anaknya. Tetapi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Dia adalah Raja, tetap memberikan perhatian yang khusus kepada anak-anak. Dengan lain kata, anak-anak punya tempat yang khusus di hati Yesus. Kita pelajari dalam Alkitab dan kita dapat melihat tentang hal-hal yang menyesatkan di sini. Dan harus kita ingat bahwa di dalam dunia ini ada banyak hal yang selalu ingin mencoba menyesatkan kita. Ada banyak hal yang kelihatannya baik, ada banyak hal yang kelihatannya menyenangkan dan menarik, tetapi kemudian dia menyeret hidup kita sampai akhirnya membawa kita semakin jauh dari jalan Tuhan. Jadi apa yang perlu kita ketahui tentang penyesatan ini supaya kita tidak terjebak di dalamnya? Di dalam ayat yang ke-7 di situ menjelaskan bahwa penyesatan itu memang ada. Kita boleh berdoa setiap hari, baca Alkitab setiap hari. Kita boleh tengking segala roh-roh penyesatan, tetapi kita harus tahu bahwa penyesatan harus ada. Ada banyak orang yang berpikir, saya kan masih muda, saya masih hidup di dunia, saya kan juga manusia biasa, saya bukan malaikat, saya bukan pendeta, mengapa saya tidak boleh menikmati kesenangan dunia? Penyesatan memang ada dan setan akan pakai banyak hal untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Setan akan pakai banyak hal untuk membuat supaya anak-anak Tuhan tidak tertarik lagi pergi ke gereja. Setan akan buat banyak hal sehingga orang Kristen terus tertuduh dengan dosa, sehingga tidak tertarik dengan hal-hal yang rohani. Penyesatan memang ada, karena itu Yesus mengingatkan kepada kita anak-anaknya berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh. Di dalam ayat yang ke-8 dan 9 kita belajar bahwa kita dapat tersesat jika kita tidak bersikap tegas. Alkitab berkata, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Ayat ini sebenarnya bukan bicara secara lahiriah, tetapi ayat ini mau menjelaskan bagaimana kita harus memiliki sikap yang tegas terhadap dosa. Mungkin sampai hari ini ada di antara saudara yang masih bergumul untuk bisa terlepas dari ikatan rokok, tetapi belum bisa terlepas juga. Tahukah saudara, mengapa sampai saat ini saudara tidak bisa melepaskan ketergantungan saudara dengan rokok? Semuanya itu pasti berawal dari ketidaktegasan saudara terhadap tawaran teman saudara mungkin. Ketidaktegasan saudara terhadap rayuan dan tipuan iblis yang ingin menjerumuskan dan merusak hidup saudara. Banyak sekali persoalan dalam hidup kita yang terjadi hari-hari ini hanya karena kita tidak bisa bersikap tegas. Lebih baik saudara mengecewakan hati orang, tetapi saudara dapat menyenangkan hati Tuhan, daripada saudara menyenangkan hati manusia, tetapi pada saat yang bersamaan saudara sangat mengecewakan hati Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-9 kita belajar bahwa kesesatan dapat membuat kita tidak dapat melihat surga. Karena itu Alkitab berkata lebih baik bagimu masuk ke dalam surga dengan tangan timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api yang kekal. Dengan lain kata, orang yang tersesat tidak mungkin dapat berjalan menuju surga. Melalui renungan hari ini, saya mau mengingatkan kepada setiap saudara
Mungkin saudara sudah tersesat, mungkin saudara sudah jauh dari Tuhan, mungkin saudara sudah tidak pernah datang lagi ke gereja, atau mungkin saudara berkata, saya tidak kenal Yesus, saya tidak percaya bahwa Allah ada. Karena itu saya mengingatkan saudara, mungkin saudara sedang tersesat. Saat ini Yesus membuka tangannya untuk saudara dan dia berkata, marilah kepadaku semua hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang lain mungkin menghakimi saudara dan berkata, engkau orang jahat, engkau orang yang sudah gagal, engkau orang yang tidak berguna. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap saudara bahwa di dalam Yesus masih ada jalan keluar. Saudara tidak perlu binasa dalam kesesatanmu, asal saudara mau kembali kepada Yesus. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia akan memulihkan hidup saudara, dan dia juga akan memakai hidup saudara untuk menyelamatkan banyak orang yang sedang tersesat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh firman-Mu dahsyat luar biasa. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, sehingga Engkau tidak mengizinkan satu orang pun tersesat di dalam dunia ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini, biarlah itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, supaya kami tidak menjadi penyesat-penyesat di akhir zaman, dan bahkan hidup kami juga tidak terjebak tersesat di tengah-tengah situasi dan keadaan saat ini. Tetapi biarlah ajar kami untuk kami boleh memiliki sikap yang tegas, untuk berani berkata tidak terhadap dosa, untuk berani berkata tidak terhadap hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh berjalan di dalam terang firman-Mu agar kami tidak tersesat. Terima kasih Bapa, tuntun kami sepanjang hari ini lewat firman-Mu untuk kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.